Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Inovanti. Dalam percakapan coaching ini, saya berperan sebagai coach dan rekan CGP saya, Ibu Khairunisa, berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat dan bahagia. Bu Dini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bu Nisa, terima kasih atas kehadirannya sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan Bu Nisa, apa yang akan kita obrolkan pada sesi ini? Di kelas saya menerapkan diskusi kelompok, tetapi tidak semua murid aktif dalam kegiatan diskusi. Oh, begitu. Jadi intinya obrolan kita pada saat ini adalah akan mendiskusikan atau membicarakan murid-murid Bu Nisa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama diskusi kelompok. Betul begitu Iya, Bu Nisa? iya Oh Bu iya. Dini. Nah, Bu Nisa, sebenarnya menurut Bu Nisa sendiri, apa sih yang ingin Ibu Nisa dapatkan dalam obrolan kita siang ini? Saya ingin di obrolan kita siang ini saya punya solusi. Bagaimana caranya supaya semua murid aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi tidak hanya murid tertentu saja yang aktif dalam kegiatan diskusi. Oh, begitu. Jadi, yang Bu Nisa inginkan dalam obrolan kita pada saat ini adalah Bu Nisa ingin murid-murid Bu Nisa ketika mengikuti diskusi kelompok dalam proses pembelajaran itu ingin semuanya aktif ya, bukan hanya murid-murid tertentu saja. Iya, betul. Nah, Bu Nisa, menurut Bu Nisa sendiri, murid yang aktif itu bagaimana ya ciri-cirinya? Menurut saya, murid yang aktif dalam kegiatan diskusi, dalam satu kelompok, setiap anggota kelompok punya peran atau tugasnya masing-masing. Ada murid yang jadi moderator, murid yang menyampaikan materi presentasi, murid yang menyampaikan umpan balik, baik mengajukan pertanyaan ke kelompok lain, menjawab pertanyaan dari kelompok lain, ada murid yang menjadi notulis, dan juga ada murid yang menyampaikan refleksi. Oh, jadi menurut Bu Nisa itu murid yang aktif ketika diskusi kelompok pada setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Ada yang berperan sebagai moderator, presenter, kemudian pemberi umpan balik, notulis, oh begitu ya. Nah, Bu Nisa, begitu betul Bu Nisa. Iya, betul Bu Dini. Dalam setiap kelompoknya ada 5 anggota. Nah, menurut Bu Nisa sendiri, untuk saat ini ketika Bu Nisa melakukan proses pembelajaran dengan metode diskusi, Bu Nisa itu bagaimana supaya murid-murid Bu Nisa melakukan perannya yang terdiri dari satu kelompok 5 orang itu? Apakah mereka mengajukan sendiri sesuai dengan keinginannya atau berdasarkan petunjuk dari Bu Nisa? Menurut saya baiknya nanti saya akan memberikan lembaran yang berisi peran atau tugas setiap anggota kelompok. Nah, kemudian anak-anak sendiri yang mengisi peran atau tugasnya, jadi tidak dipilihkan oleh saya. Ketika anak-anak memilih sendiri tugas atau perannya, anak-anak akan merasa merdeka dalam belajarnya karena tidak dipaksakan oleh guru. Oh, begitu ya. Jadi ketika proses pembelajaran dengan metode diskusi, Unisa membagikan lembar peran dan tugas dari masing-masing
murid, kemudian murid sendiri yang mengisinya sesuai dengan keinginannya ya. Dan nantinya Bu Nisa itu murid sendiri yang akan mengisinya. Nah, Bu Nisa, menurut Bu Nisa sendiri, pada saat ini jika berada pada level 1 sampai dengan 10, murid Bu Nisa itu berada pada level berapa ya? Menurut saya murid-murid ada di level 6. Oh, berada di level 6. Nah, jika saat ini berada di level 6, sebenarnya keinginan yang Bu Nisa harapkan setelah menerapkan metode diskusi dengan membagi peran dan tugas kelompok, ingin berada pada level berapa ya nantinya? Ya, saya ingin keaktifan murid dalam belajar, terutama diskusi itu berada di level 9, itu cukup baik. Baik ya. Berarti keinginannya, harapan Bu Nisa itu setelah dari level 6 akan meningkat menjadi level 9 ya. Dengan penerapan metode diskusi sesuai peran dan tugasnya. Nah, Bu Nisa, untuk menerapkan pembagian tugas dan peran dari masing-masing anggota kelompok akan dimulai kapan ya? Lebih cepat lebih baik. Saya ingin memulainya di minggu ini. Oh begitu ya, berarti nanti akan dilakukan mulai dari minggu ini. Nah, itu lebih baik ya. Nah, Bu Nisa, setelah kegiatan obrolan kita ini, apa yang Bu Nisa dapatkan? Saya sangat senang sekali bisa mengikuti sesi obrolan ini. Awalnya saya masih bingung bagaimana ya caranya supaya semua murid aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, setelah sesi obrolan kita saat ini, saya jadi punya solusi bagaimana caranya murid-murid atau setiap anggota kelompok aktif dalam kegiatan diskusi, yaitu dengan saya memberikan lembaran yang berisi tugas atau peran setiap anggota yang nanti murid sendiri yang akan mengisi tugas atau perannya masing-masing sesuai potensi yang mereka miliki. Sehingga semua murid terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Begitu ya. Jadi awalnya Bu Nisa sudah merasa ragu-ragu karena ingin keaktifan murid meningkat. Setelah obrolan ini ada keyakinan dari diri Bu Nisa untuk menerapkan upaya pembagian peran dan tugas tersebut ya. Nah, Bu Nisa, sekarang kita sudah berada di ujung sesi obrolan kita. Saya ingin nanti sudah tidak sabar ingin cepat ketemu lagi di minggu depan. Ingin mendengar cerita bagaimana Bu Nisa bisa menerapkan metode diskusi dengan pembagian peran dan tugas masing-masing kelompok. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Ya, Iya, semangat ya. iya, terima kasih juga Bu Dini. Saya pasti semangat. Ya, jangan lupa sampai jumpa di minggu depan. Salam dan bahagia. Ya, sampai Terima jumpa kasih Bu kembali. Nisa. Sampai jumpa kembali Bu Dini. Salam dan bahagia.